Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Lukna Halia Syafa Abdillah, NIM 19070260017 dari Gizi 5A, dengan mata kuliah Pendidikan Gizi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai anemia pada remaja. Pokok pembahasan pada materi kali ini, yang pertama, mengenai pengertian anemia, lalu gejala anemia, yang ketiga faktor dan penyebab anemia, yang keempat jenis-jenis anemia, dan yang terakhir perencanaan diet pada anemia. Untuk yang pertama, yaitu pengertian anemia. Apa sih anemia itu? Anemia merupakan suatu keadaan di mana konsentrasi hemoglobin di dalam darah lebih rendah dari nilai normal untuk sekelompok umur, menurut umur dan jenis kelamin. Hal ini rentan sekali para remaja mengalami anemia, terutama remaja putri. Prevalensi anemia untuk di seluruh dunia mencapai 40-88% atau sekitar 1,62 miliar orang. Untuk di Indonesia, menurut data Riskesdas 2018, anemia pada remaja sebesar 32% atau 3-4 dari 10 anak mengalami anemia. Gejala anemia yaitu yang pertama, lemas dan cepat lelah. Yang kedua, sakit kepala dan pusing. Yang ketiga, sering mengantuk. Kulit terlihat pucat dan kekuningan. Detak jantung tidak teratur. Napas pendek. Nyeri di dada. Dingin di tangan dan kaki. Faktor dan penyebab anemia. Faktor anemia pada remaja. Yang pertama, kurangnya asupan zat gizi seperti zat besi, asam folat, vitamin B9, dan vitamin B12. Yang kedua, gangguan pencernaan seperti penyakit celiak. Yang ketiga, jenis kelamin wanita memiliki kadar hemoglobin rendah daripada lelaki, yaitu 12-16 gram per dl, dan hematokritnya sebesar 38,5-50%. Lelaki hemoglobinnya sebesar 14-18 gram per dl, dan hematokritnya sebesar 38,5-50%. Untuk yang keempat, yaitu menstruasi berat, seperti pada wanita, remaja itu rentan sekali mengalami anemia. Lalu kehamilan terutama di usia remaja. Penyakit kronis seperti penyakit gagal ginjal, infeksi, inflamasi, kanker. Ya, yang selanjutnya itu trauma, luka, atau operasi. Kecelakaan menyebabkan luka sehingga banyak mengeluarkan darah. Yang terakhir, riwayat keluarga atau keturunan, seperti anemia sel sabit. Penyebab anemia yaitu anemia terjadi ketika tubuh kekurangan sel hemoglobin atau sel darah merah sehat, sehingga tubuh tidak cukup oksigen dan tidak berfungsi secara normal atau bisa disebut hipoksemia. Secara garis besar, anemia terjadi karena yang pertama, produksi sel darah merah yang kurang. Yang kedua, kehilangan darah secara berlebihan seperti haid menstruasi. Yang ketiga, hancurnya sel darah merah terlalu cepat.
jenis-jenis anemia yaitu anemia defisiensi besi, yaitu anemia akibat kurangnya kadar zat besi dalam darah. Yang kedua, anemia defisiensi vitamin, tubuh kekurangan asupan vitamin yang berperan dalam pembentukan sel darah merah. Yang ketiga, anemia aplastik, yaitu kondisi tubuh berhenti memproduksi sel darah merah yang baru. Yang keempat, anemia sel sabit, yaitu kerusakan genetik pada gen pembentuk hemoglobin dalam darah, atau yang bisa disebut anemia keturunan. Lalu anemia talasemia, yaitu tubuh membuat bentuk hemoglobin tidak normal atau akibat mutasi genetik. Lalu anemia defisiensi glukasa 6-fosfat dehidrogenase G6PD, yaitu sel darah merah pecah akibat persentuhan dengan zat-zat tertentu dalam aliran darah. Anemia ini karena keturunan. Lalu anemia hemolitik autoimun AH, yaitu sistem ketebalan tubuh keliru mengenali sel darah merah. Klasifikasi anemia. Yang pertama, makrositik. Yang kedua, mikrositik. Yang ketiga, normositik. Apa sih makrositik itu? Makrositik yaitu sel darah merah besar, contohnya anemia megaloblastik, anemia defisiensi besi, dan lain-lain. Yang kedua, mikrositik, sel darah merah terlalu kecil seperti anemia sideroblastik, talasemia, dan sebagainya. Yang ketiga, sel darah merah berukuran normal, contohnya hemoragik, kronis atau infeksi, lalu hemolitik autoimun dan sebagainya. Perencanaan diet. Apa sih perencanaan diet pada anemia remaja? Tujuan dietnya yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang anemia, memperbaiki pola makan yang salah, memperbaiki status gizi, memperbaiki contoh menu dengan gizi seimbang, lalu syarat dietnya yaitu energi sesuai kebutuhan, protein tinggi 1,5 gram per kilogram berat badan, lalu lemak sedangnya 25% dari angka kecukupan gizi, karbohidrat sesuai kebutuhan, vitamin dan mineral terutama Fe, asam folat, vitamin B dan C. Pembagian makanan diet yaitu sarapan pagi sebanyak 25%, lalu makan siangnya 30%, lalu makan sorenya 25%, dan masing-masing porsi makan besar terdapat 2 kali selingan, yaitu selingan siang dan selingan sore, masing-masing 10-15%. Sumber makanan yang dianjurkan yang pertama tinggi zat besi, seperti daging merah, unggas, seperti ayam jeroan, hati sapi. Makanan lautnya seperti ikan, ikanan, dan tiram. Lalu tinggi tembaga seperti gandum utuh, kacang-kacangan, ayam, bebek, udang, kepiting, buah ceri, dan coklat. Yang ketiga yaitu tinggi asam folat, vitamin B9, yaitu kacang polong, kacang merah, kacang hijau, hati, sayuran hijau. Lalu yang terakhir tinggi vitamin A, B12, B6, dan vitamin C, yaitu telur, susu, nasi, sereal, daging sapi, kambing, domba, ayam, dan sayuran berwarna-warna. Sumber makanan yang dihindari yaitu yang mengandung tanin, seperti teh hitam, teh hijau, kopi, anggur, sorghum, dan jagung. Yang kedua, gandum hitam, yang mengandung gluten. Dan yang ketiga, mengandung fitat seperti kacang almond, gandum utuh, biji bunga matahari, kacang-kacangan, butiran gandum sebelum diolah.
untuk UOS Unity of Sciences berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Surah Al-Maidah ayat 88. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.